Haverim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kebenaran yang sangat mendasar dalam iman kita, yaitu bahwa Yeshua HaMashiach adalah satu-satunya jalan menuju ke sorga. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus sendiri mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saat tergantung di kayu salib, setelah menanggung semua penderitaan, kalimat terakhir yang diucapkannya sebelum menyerahkan rohnya kepada Bapa adalah "Sudah selesai." Di dalam Yohanes 19 ayat 30. Pernyataan ini bukan sekedar kata-kata terakhir seorang yang sekarat, tetapi sebuah deklarasi ilahi bahwa karya penebusan yang telah direncanakan sejak awal zaman kini telah sempurna. Dosa-dosa kita telah ditebus, hutang kita kepada Elohim telah dilunasi sepenuhnya. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yeshua telah membuka satu-satunya jalan bagi kita untuk diperdamaikan dengan Bapa di Samayim. Tidak ada usaha manusia yang bisa menggantikan karya agung ini, karena segala sesuatu telah diselesaikan olehnya di atas kayu salib. Jadi, mari kita renungkan bersama-sama bagaimana pernyataan "sudah selesai" memberikan kita pengharapan dan jaminan keselamatan. Mari kita belajar lebih dalam tentang apa artinya Yeshua sebagai satu-satunya jalan menuju kehidupan kekal. Yeshua HaMashiach adalah satu-satunya jalan menuju surga atau Samayim. Di kayu salib, kalimat terakhirnya sebelum ia menyerahkan rohnya kepada Bapaknya ialah "Sudah selesai." Yohanes 19 ayat 30. Ia berkata demikian bukan karena penderitaan dan sakit yang ia tanggung sudah selesai. Ya, sakit fisik berarti ketika seorang meninggal dunia. Namun bukan ini yang ia maksudkan. Kalimat "sudah selesai" di sini ialah tugas yang Bapa Yahweh berikan kepadanya sebagai korban penebus dosa manusia yang sempurna dan sekali untuk selamanya, itu adalah sudah selesai. Dan sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi melalui kedatangannya yang kedua kalinya sebagai hakim, tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Di dalam kitab Ibrani 9 ayat 26 hingga 28. Sesungguhnya setiap orang yang menghargai dan menerima kematiannya di salib, inilah yang dimaksud kitab suci pada Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Elohim. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan ayat pada Roma 2 ayat 6-7, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan adalah upah hidup benar dan kudus dari orang-orang yang telah diselamatkan oleh iman, dalam Efesus 2 ayat 8-9 tersebut. Ayat pada kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma sehubungan dengan kerinduan Rabi Saul untuk memberitakan Injil, yaitu keselamatan melalui iman dan hidup oleh iman kepada orang Yahudi maupun non-Yahudi, khususnya orang Yunani.
Seperti tertulis, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Elohim yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman, di dalam Roma 1 ayat 15-17. Pada pasal 2 ia mengalamatkan hal itu kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepada ajaran Mose dan kitab Torah, tetapi hidup di luar kebenaran hukum Torah, di ayat 17-25. Jadi jelas bahwa ayat 6-7 tersebut adalah perintah Rabi Saul untuk orang Yahudi di Roma itu bertobat kembali kepada ajaran Yahweh atau binasa kehilangan hidup kekal. Jika kita menaruh ayat-ayat kitab suci pada konteksnya, maka tidak akan terdapat kontradiksi di dalam kitab suci. Mengerti bahwa Yeshua adalah jalan atau satu-satunya jalan menuju surga adalah sangat esensial. Berpikir bahwa Anda bisa masuk surga dengan perbuatan baik, Anda itu sama artinya menolak pengorbanan darahnya di kayu salib. Itu adalah suatu penghinaan besar kepada Bapa di surga. Seorang berkata lebih baik tidak terlahir di bumi daripada terlahir dan menolak pengorbanan Yeshua, sebab besarlah hukuman bagi orang yang telah menghina Dia yang kudus dan benar, namun bersedia mati untuk orang berdosa. Jadi paket urutan keselamatan kekal adalah anugerah, kemudian keharusan berbuat baik sesuai dengan perintah Yahweh adalah sangat jelas di seluruh kitab suci. Beberapa contoh di dalam Yehezkiel 18 ayat 21-24, Elohim berbicara kepada Israel umatnya. 1 Korintus 5 ayat 1-13, buanglah ragi yang lama, percabulan, penyembahan berhala, fitnah, dan lain-lain diperintahkan kepada orang percaya umatnya. Dan di dalam Ulangan 28 ayat 1-14, ayat 15-68 adalah upah berkat 14 ayat, dan upah kutuk yang panjang adalah 53 ayat yang dibacakan Mose kepada bangsa Israel umatnya. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 14 adalah amanat untuk menuruti perintah Elohim dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Yahweh kita, Yeshua HaMashiach, menyatakan dirinya ditujukan kepada orang percaya. Di dalam Wahyu 3 ayat 1-5, perintah bangunlah dan sempurnakan pekerjaan diperintahkan Yeshua kepada jemaat di Sardis, umat tebusannya. Jadi perintah hidup benar atau berbuat baik sesuai perintahnya, mengikuti langkah setelah diselamatkan oleh iman melalui anugerah pengorbanan darah Yeshua di kayu salib, kita bisa pelajari dari kitab Ibrani pasal 12 dan 13. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yeshua yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Ibrani 12 ayat 1 dan 2.
Ayat 14 sampai ayat 11 bicara tentang Bapa jasmani terlebih rohani yang mengasihi anak-anaknya pastilah mendisiplin mereka dengan tujuan membuat mereka memiliki karakter yang serupa dengan karakter Bapaknya. Perhatikan kata-kata perintah di sana atau kata kerja seperti nampak pada ayat-ayat selanjutnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Yahweh. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Elohim, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, putra pertama Ishak. Ishak adalah anak perjanjian yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu, dan sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Mose berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Elohim yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga atau di Samayim, dan kepada Elohim yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yeshua pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Elohim di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Perintah dan ajaran Yeshua ialah melakukan Torah Yahweh. Sekali lagi, melakukan Torah Yahweh. Ia sendiri berkata, aku tidak meniadakan Torah. Tepatnya, mentaati Torah Yahweh adalah gaya hidup Yeshua, juga Paulus, Rabi Saul, dan para rasul lainnya. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Elohim menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Elohim kita adalah api yang menghanguskan, di dalam Ibrani 12 ayat 12 sampai 29.
putranya Yeshua telah memberi contoh kepada kita bagaimana melakukan cara beribadah yang benar, yang berkenan kepadanya. Kitab suci adalah petunjuk ibadah yang berkenan. Doktrin gereja dan tradisi gereja adalah sampingan yang tidak penting. Sekali lagi, yang penting dasar kitab suci. Berlanjut sampai Ibrani 13 ayat 1-17, lalu penulis kitab Ibrani menyimpulkan tujuan suratnya tersebut dengan kalimat maka Elohim damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yeshua. Yahweh kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yeshua HaMashiach. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibrani 13 ayat 20-21. Jadi kita bisa menarik sebuah kesimpulan yang berdasarkan pertanyaan keselamatan kekal, anugerah Yahweh atau hasil pekerjaan manusia. Itu menjadi penting bahwa manusia hanya dapat diselamatkan, dibenarkan, masuk ke dalam kerajaan Samayim dan hidup yang kekal melalui iman kepada Yeshua HaMashiach yang telah menganugerahkan penebusan dosa manusia melalui pengorbanan darahnya sendiri di kayu salib. Di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kemudian bagi mereka yang mau dan sudah menerima anugerah tersebut, mereka diwajibkan oleh Bapa Yahweh untuk hidup kudus dan benar sebagaimana Bapa mereka ada, yakni kudus dan benar. Urutan ini sama tepat dengan urutan bertobatlah dan beri dirimu dibaptis di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38, 13 ayat 24 dan 19 ayat 4. Bukan dibaptis lalu bertobat. Doktrin perbuatan baik untuk menebus dosa sama nilainya dengan doktrin pembaptisan bayi untuk bebas dari dosa turunan. Kedua doktrin ini adalah ibadah yang tidak berkenan kepadanya. Ibrani 12 ayat 19. Singkat kata, pertama ialah Efesus 2 ayat 8-9, lalu kemudian setelah itu yang kedua Roma 2 ayat 6-7. Keduanya penting dan harus dimiliki, namun urutannya tidak bisa dibalik, apalagi ditolak. Hanya kekristenan yang menolak Torah. Jangan kemana-mana, tetap di sini dengan pengajaran yang memperkaya pemahaman kita akan kebenaran Yeshua, jalan satu-satunya jalan kepada Bapa Yahweh, kerajaan Samayim. Shalom Aleichem. Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Pada pagi hari ini, saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara sehat semua? Haleluya. Beberapa waktu lalu banyak saudara-saudara kita yang sakit, tetapi saya bersyukur pada pagi hari ini sudah sehat semuanya. Pada pagi hari ini, saudara-saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan di situ nanti kita juga akan bersama-sama belajar dari satu firman Tuhan yang akan berbicara tentang Yeshua, jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Yohanan atau kitab Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-6. Yohanan atau Yohanes 14 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, Yeshua berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku," atau Yeshua. Amin.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin ayat ini bukanlah satu ayat yang asing di telinga kita, Saudara. Dan kalau kita memperhatikan ayat ini, di ayat ini Yesua memberitahu bahwa dirinya itu satu-satunya jalan menuju kepada Bapaknya. Dan kalau dikatakan jalan menuju kepada Bapaknya, ini artinya Yesua itu jalan menuju ke tahta Bapaknya. Dan tahta Bapaknya Yesua tidak lain adalah Syamayim atau sorga. Jadi dengan kata lain, saudara, ketika Yesua mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dengan kata lain Yesua itu sebetulnya sedang mengatakan akulah jalan ke sorga. Nah, saudara-saudara sekalian, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesua, tentu bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesua itu akan dengan sangat mudah menerima apa yang diucapkan Yesua ini, bahwa memang satu-satunya jalan untuk bisa sampai ke sorga itu hanya melalui Yesua. Tetapi sekali lagi ini bagi kita, saudara, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesua. Cuman pertanyaannya bagaimana dengan orang yang tidak percaya kepada Yesua? Yang pasti, saudara, bagi orang yang tidak percaya kepada Yesua, respon pertama kalinya pasti juga tidak percaya. Namanya saja orang yang tidak atau belum percaya kepada Yesua. Ketika mereka mendengar Yesua mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, yang artinya akulah jalan ke sorga itu, untuk kita yang sudah percaya Bapak Yahweh, kita akan dengan mudah menerima ucapan Yesua ini. Tapi bagi orang yang belum percaya Yesua, pasti akan sangat sulit. Bahkan tidak hanya sulit, mereka tidak akan bisa menerima kalau Yesua itu jalan ke sorga. Dan respon pertamanya bagi orang yang tidak percaya Yesua, ketika Yesua mengatakan ini, responnya pasti juga tidak percaya. Dan ketika orang tidak percaya kepada Yesua, maka di dalam ketidakpercayaannya biasanya itu akan muncul yang namanya argumen-argumen, muncul yang namanya alasan-alasan untuk menolak statement atau pernyataan Yesua ini. Sekalipun kita tahu, saudara, tidak pernah ada alasan atau argumen yang kuat yang bisa dijadikan untuk menyanggah pernyataan Yesua ini. Saya percaya, mau itu argumennya siapapun, teolog siapapun, atau argumennya orang yang menentang Yesua sekalipun, dia mau berargumen, beralasan seperti apapun untuk menyanggah ucapan Yesua yang dikatakan akulah jalan ke sorga, saya yakin tidak akan ada satu argumen yang mampu menyanggah atau menggugurkan ucapan Yesua ini. Tetapi kembali lagi, saudara, itu bagi kita yang percaya kepada Yesua. Kita percaya bahwa kita yang percaya kepada Yesua tidak akan ada argumen manapun yang sanggup menggugurkan statement atau ucapan Yesua yang dikatakan akulah jalan ke sorga itu. Cuman pertanyaannya bagaimana dengan orang yang tidak percaya kepada Yesua? Ketika mereka tidak bisa menerima ucapan Yesua ini, biasanya berbagai argumen itu akan mereka kemukakan untuk menyanggah, saudara. Sekali lagi, untuk kita yang percaya kepada Yesua akan dengan sangat mudah menerima ucapan Yesua ini. Tetapi perlu kita ketahui bahwa kita hidup di dunia ini, kita tidak hidup hanya sebatas hidup dengan kalangan kita sendiri, yang adalah orang-orang yang percaya Bapak Yahweh dan Yesua. Kita juga hidup di lingkungan orang yang tidak percaya kepada
Bapa Yahweh dan Yesua, alias orang yang imannya tidak sama dengan kita. Bahkan tidak hanya orang yang imannya tidak sama dengan kita, saudara, tetapi di kalangan kita sendiri, orang-orang yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh dan Yesua, itu saja masih ada yang tidak percaya kalau Yesua itu Elohim, tidak percaya kalau Yesua itu Tuhan. Dan suka atau tidak suka, kita harus hidup bersama-sama dengan mereka. Cuman jangan sampai, saudara, ketika kita hidup di tengah-tengah lingkungan orang yang tidak percaya kepada Yesua, lantas kita jadi ikut-ikutan orang yang tidak percaya kepada Yesua. Pada pagi hari ini, saudara-saudara sekalian, saya ingin kita bersama-sama belajar supaya jangan sampai nanti ketika di luaran sana kita menemukan satu statement, pernyataan yang berusaha menggugurkan ucapan Yesua ini, jangan sampai di situ kita tidak ngerti apa-apa. Jangan sampai juga kita tidak bisa menjawab, saudara-saudara sekalian. Nah, kita mesti bisa menjawab, karena saya perhatikan berapa banyak mu'alaf itu menjadi seorang mu'alaf gara-gara ketika diperhadapkan dengan pertanyaan yang sebetulnya pertanyaannya itu mudah untuk dijawab, tetapi mereka tidak bisa menjawab, dan akhirnya mereka menjadi seorang mu'alaf. Beberapa waktu ini, saudara, di beranda YouTube saya itu sering muncul satu video punya seseorang yang konon katanya orang ini adalah seorang pemimpin semacam penampungan orang-orang mu'alaf, atau saya nyebutnya mu'alaf center. Saya tidak perlu sebut namanya, tetapi YouTube-nya sering muncul di beranda YouTube saya. Dan di situ saya perhatikan ada satu video yang dikasih judul Ex bekas pendeta GBI, yang otomatis kalau ditulis di situ artinya bekas pendeta itu sekarang sudah jadi mu'alaf. Lalu ada juga video yang saya lihat sebetulnya pertanyaannya ini konyol, ya, pertanyaannya konyol yang sebetulnya tidak perlu dijawab. Pertanyaannya apa, saudara? Saya mau tanya sama kamu, ini ceritanya orang Kristennya ditanya. Saya mau tanya sama kamu, Yesua itu mati karena siapa? Karena apa? Karena dikhianati. Dikhianati sama siapa? Sama Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot mengkhianati karena apa? Karena uang 30 keping perak itu, ya. Iya. Nah, Yudas Iskariot bisanya mengkhianati karena apa? Karena dibisiki setan. Berarti setannya berjasa atau tidak? Kalau begitu, ini pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada saya juga. Sebetulnya saya malas jawab, ini pertanyaan konyol. Ini pertanyaan yang sama konyolnya dengan pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh seorang mu'alaf yang bernama Insan LS Mokoginta. Waktu itu Insan LS Mokoginta ini bikin sayembara yang bisa jawab, orang Kristen yang bisa jawab. Kalau tidak salah dia kasih hadiah mobil BMW baru. Nah, satu di antara pertanyaan konyolnya ditanya apa, saudara? Mana foto asli Yesua? Dan rupanya di pertanyaan yang konyol ini banyak sekali orang Kristen yang tidak bisa menjawab. Kalau saudara ditanya seperti itu, jawabnya gimana? Zaman itu mana ada Kodak? Gampang, ya toh? Zaman itu mana ada Tustel? Apa no Fujifilm zaman kui? Gampang jawabannya. Kalau saudara ditanya dengan pertanyaan konyol, jawab dengan jawaban yang konyol juga. Tapi jawaban yang konyol itu dibikin diplomatis, gitu loh, saudara. Ya, kalau saudara ditanya mana foto asli Yesus, ya tidak ada.
Wong zaman itu ora ana tustel, ora ana kodiak, motone nganggo apa? Gitu loh. Jawabnya begitu, saudara. Nah, sebetulnya demikian pula dengan orang yang menanyakan ini. Berarti setannya berjasa ndak sama Yesua? Kan kalau ndak ada setan berarti Yesua tidak jadi disalib. Berarti yang berjasa siapa? Langsung tingak-tingut ndak bisa jawab orangnya. Tetapi saya katakan orang yang bertanya seperti ini sebetulnya karena dia tidak tahu konsep penebusan yang dilakukan oleh Bapak Yahweh melalui Yesua. Kalau kita tidak perlu bingung jawabnya, kita jawab, kita katakan, dalam hal ini setan tidak berjasa sama sekali. Demikian pula dengan Yudas juga tidak berjasa. Mereka berdua tidak ada jasanya sama sekali. Tetapi kematian Yesua itu memang sudah dalam nubuatan Bapak Yahweh. Saudara katakan juga, bahkan pada kata pertama dari kitab Torah, yaitu kitab Beresit, di kata Beresit itu sendiri, itu sudah menubuatkan akan kehancuran dan kematian Yesua di atas kayu salib. Lalu kita jelaskan lagi lebih dalam. Nanti suatu saat saya sampaikan, saudara ya. Jadi kita beritahu, kita katakan tidak ada yang berjasa dalam hal ini, baik setan maupun si Yudas. Karena Yesua mati itu sudah rancangan Bapanya Yahweh. Jadi kalau saudara lihat kata Beresit, Beresit itu ditulis dengan huruf bet resnya itu dibaca bar. Bar itu bahasa Aramaik. Artinya putranya. Lalu kalau dilanjutkan ke huruf-huruf berikutnya, akan ketemu bahwa Bapak Yahweh itu sudah merancangkan kematian putranya. Dia akan dihancurkan dan mati di atas kayu salib. Jadi tidak ada yang berjasa, baik setan maupun Yudasnya. Nah, pertanyaan seperti ini nih, heran saya kok sampai bisa bikin orang jadi mu'alaf, saudara. Tetapi saya memaklumi, karena sekali lagi, ini satu di antaranya akibat dari yang pertama, kesalahan penterjemahan kitab suci. Ada pertanyaan juga yang di situ dikatakan begini. Coba, Yesus itu berdoa semalam-malaman kepada Allah. Tuhan berdoa kepada Allah. Sudah, orang Kristennya yang mempertahankan Allah dalam kekristenan akhirnya gugur imannya, saudara. Ya, di samping juga kesalahan penterjemahan, tetapi juga karena ngototnya orang Kristen mempertahankan kesalahan di dalam kitab suci mereka. Coba kalau Allah itu dikembalikan kepada siapa yang lebih berhak memiliki, yang adalah umat Islam. Nah, kita kembali ke Tuhan kita sendiri yang bernama Yahweh. Orang Kristen itu tidak akan kebingungan dengan ayat-ayat seperti ini. Yaitu Yesua berdoa kepada Bapaknya. Nah, maka terus dijadikan sebagai pembenaran. Lihat itu. Tuhanmu Yesus berdoa sama Allah. Allah itu Tuhan yang sekarang aku sembah. Berarti kamu ikut aku saja toh? Wong Yesusmu berdoa ini kepada Allah. Sudah lepas imannya, saudara. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu kita mendengarkan firman itu tidak hanya mendengarkan firman begitu saja, tetapi juga ada pelajaran yang bisa kita tarik dan kemudian kita bagikan kepada orang lain. Ya, jadi sekali lagi, saudara, untuk kita orang-orang yang percaya kepada Yesua, ketika Yesua mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, atau akulah jalan ke sorga, untuk kita yang sudah percaya Yesua pasti tidak akan sulit, pasti dengan sangat mudahnya kita akan menerima. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak percaya kepada Yesua? Dan biasanya ketika mereka tidak bisa menerima ucapan Yesua ini yang dikatakan akulah jalan ke sorga, biasanya berbagai argumen itu akan mereka ketengahkan untuk menyanggah.
Dan beberapa di antara argumen itu, yang pertama dikatakan tidak mungkin Yesua itu bisa membawa kita ke surga. Memang Yesua itu siapa? Bukannya Yesua itu cuman manusia biasa. Di sini saudara, kalau kita mendengar statement seperti ini, saudara pikirannya jangan terus, wah iya ya, kan Yesua itu Tuhan Bapa di surga yang menjelma menjadi manusia. Pikiran seperti ini saja sudah salah. Yesua itu bukan hasil jelmaan Bapa Yahweh, tetapi Yesua itu adalah Bapa Yahweh yang mengambil rupa seorang manusia, bukan menjelma. Ini istilah yang salah kaprah dalam kekristenan. Karena kalau menjelma, saya ibaratkan begini, kucing menjelma jadi tikus, kucingnya masih ada enggak kira-kira? Enggak ada, karena sudah jadi apa tadi? Jadi tikus. Masalahnya pada saat Yesua ada di dunia ini, sorganya enggak kosong. Bapak Yahweh masih ada di sorga, di Syamayim. Maka istilah yang tepat itu Yahweh mengambil rupa seorang manusia. Nah, di sini kalau kita mendengar statement seperti yang ada di depan ini, kita jangan lantas berpikir, oh iya ya, benar juga ya omongannya orang dari iman seberang itu. Tidak perlu saudara, karena saya bisa pastikan kata-kata mereka ini salah. Nah, kalau kita mendengar statement seperti ini, kita pastikan saja di pikiran kita bahwa orang itu atau orang yang mengatakan ini pasti tidak tahu soal konsep keselamatan dan tidak tahu soal konsep penebusan yang dilakukan oleh Bapa Yahweh. Yesua itu bukan manusia. Karena apa? Karena Yesua itu bukan hasil dari percampuran bibit spermatozoid dan ovum. Yesua itu bukan percampuran sel sperma dan sel telur manusia, bukan. Yesua itu Yahweh sendiri yang mengambil rupa seorang manusia, yang tujuannya mengambil rupa seorang manusia itu untuk menyamakan kadar kemuliaan. Supaya apa? Supaya manusia yang akan diselamatkan bisa selamat dan tidak mati. Karena kalau Bapak Yahweh itu turun menyelamatkan manusia masih dalam wujud roh, yang ada manusianya bukan selamat malah mati. Karena kadar kemuliaan roh dan kadar kemuliaan manusia itu tidak sama-sama sekali. Jadi sekali lagi saudara-saudara sekalian, Yesua itu bukan manusia. Sekalipun wujudnya manusia, kita mesti ngerti. Maka kalau ada statement seperti ini, mana mungkin Yesua itu bisa membawa kita ke surga? Nonsen, itu omong kosong. Kalau dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, itu omong kosong. Wong dia itu cuman manusia biasa. Nah, orang yang berpikir seperti ini atau mengatakan seperti ini, kita pastikan saja di pikiran kita bahwa orang itu tidak tahu konsep penebusan dan konsep keselamatan melalui penebusan yang sedang dilakukan oleh Bapa Yahweh. Jadi Yesua itu manusia atau bukan saudara? Bukan. Karena Yesua itu roh, sama seperti Bapa Yahweh yang wujudnya juga roh, tetapi dia mengambil rupa seorang manusia supaya Bapa Yahweh bisa menyelamatkan umat manusia ciptaannya, gitu loh. Jadi kita pastikan saja orang yang mengatakan seperti ini bisa dipastikan orang itu tidak tahu soal konsep penebusan dan konsep keselamatan yang dilakukan oleh Bapa Yahweh. Nah, ini statement pertama saudara. Saya hanya akan mengambil 2 statement saja ya. Nah, tetapi rupanya selain menyaksikan Yesua dengan statement yang ada di depan ini,
Orang yang sangsi kalau Yesua itu Tuhan juga menganggap ketika Yesua ngomong, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, yang secara tidak langsung sedang mengatakan bahwa Yesua adalah Elohim atau Tuhan. Orang yang menyaksikan itu juga menyangka bahwa Yesua itu sedang menghujat atau menyamai Elohim, seperti kata-kata orang-orang Yahudi atau kata-katanya ahli Torah atau ahli kitab. Nah, di sini saudara, ketika kita mendengar statement ini, kalau Yesua ngomong akulah jalan dan kebenaran dan hidup, atau akulah jalan ke sorga, kamu tahu sebetulnya Yesuamu itu sedang menghujat Elohim. Dan pertanyaan seperti ini biasanya akan datang dari kalangan kita, saudara. Orang-orang yang juga percaya kepada Bapak Yahweh tetapi tidak menerima Yesua. Mereka akan mengatakan, kalau Yesua ngomong seperti itu artinya Yesua itu sebetulnya sedang menghujat atau menyamai Bapak Yahweh. Nah, itu sesat itu. Nah, di sini saudara, ketika kita menghadapi statement seperti ini, saya akan mengajak untuk saudara menguji dua hal. Yang pertama, kita akan menguji, betulkah ketika Yesua mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itu artinya Yesua sedang menghujat Bapak Yahweh? Dan kita juga akan menguji, betulkah Yesua itu jalan dan kebenaran dan hidup, dan hanya melalui Dia orang bisa sampai ke sorga. Jadi kita akan menguji dua hal, saudara. Yang pertama, betulkah ketika Yesua mengatakan dirinya jalan kebenaran dan hidup atau jalan ke sorga, itu artinya Yesua sedang menghujat Bapak Yahweh? Tetapi kita juga akan menguji, betulkah Yesua itu jalan ke sorga? Nah, tetapi kalau saudara sekarang mendengar ada kata-kata menguji, kalau kita sekarang ini akan menguji juga ucapan Yesua ini bukan berarti kita sedang menguji atau mencobai Yesua seperti setan yang mencobai Yesua, bukan ya. Jadi saudara jangan merasa, wah berarti aku podo setan gitu, menguji dan mencobai Yesua. Bukan seperti itu, saudara. Tetapi kita menguji ucapan Yesua ini supaya apa sih? Supaya iman kita itu jangan dibangun di atas dasar katanya. Ngerti, saudara? Ya. Artinya kalau sampai suatu saat ada orang yang mengatakan atau bertanya, betulkah Tuhanmu itu jalan ke surga? Di situ jangan sampai kita jawabnya apa? Nggak tahu tuh, katanya ya seperti itu. Nah, kalau saudara mengatakan katanya seperti itu artinya saudara itu sebetulnya sedang membangun iman saudara di atas dasar katanya. Ini kan namanya iman balonku ada 5. Tapi sing nyanyi sopo? Orang yang matanya buta. Ya kan, balonku ada 5 katanya, kan begitu. Rupa-rupa warnanya katanya. Nah, jadi kalau saudara ditanya orang, betulkah Tuhanmu Yesua itu jalan ke sorga? Saudara jawabnya, enggak tahu itu, katanya ya seperti itu. Nah, itu sebetulnya saudara jangan sedang membangun iman saudara itu di atas dasar katanya. Kalau saudara mengatakan seperti ini, berarti iman saudara itu dibangun di atas dasar katanya. Nah, kalau saudara imannya dibangun di atas dasar katanya, saya sebut iman saudara itu iman yang sangat rapuh atau iman yang sangat fragile. Dan kalau pondasi iman saudara seperti ini, saya katakan tidak menutup kemungkinan bisa jadi suatu saat saudara juga akan menyusul mu'alaf-mu'alaf lainnya. Maka karena apa? Karena iman saudara dibangun di atas dasar apa tadi? Katanya. Makanya jangan ya, kita mesti ngerti banyak hal. Supaya apa? Bapak Yahweh memberitahu, jangan sampai kita binasa karena kurang pengetahuan. Dan jangan juga kayak kita itu jadi kayak ketek ketulup. Ditanya ini, ditanya itu, ambuh
jarine ngono, katanya begitu. Loh, ini katanya orang Kristen lahir jebrol metu ndase langsung Kristen. Tapi ditanya kok katanya jarine. Nah, ini bukan jawaban saudara. Kalau iman saudara seperti itu, iman saudara saya pastikan itu akan fragile. Saudara akan rapuh imannya. Dan kalau iman saudara rapuh seperti ini, tidak menutup kemungkinan suatu saat saudara pun bisa jadi akan menyusul jadi mu'alaf-mu'alaf lainnya yang hanya karena pertanyaan konyol orang bisa jadi mu'alaf. Nah, kita uji dulu yang pertama. Betulkah ketika Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, betulkah itu Yesus sedang menghujat Bapak Yahweh? Saya jawab tidak. Yesus tidak sedang menghujat Bapak Yahweh ketika Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika Yesus mengatakan akulah jalan ke surga, Yesus itu juga tidak sedang menghujat Bapak Yahweh. Sekalipun posisinya saat itu Yesus sedang ada di dunia, yang ada di Siamayem siapa saudara waktu itu? Bapak Yahweh. Lah orang kan berpikir, lah wong sing ono ning Siamayem, yang ada di Siamayem itu Yahweh. Kok Yesus yang ada di dunia berani-beraninya ngomong akulah jalan ke sana. Lah wong kamu aja ada di dunia, kok kamu bilang kamu bisa membawa kami ke surga. Itu loh saudara. Ya, jadi pandangan logika manusia itu yang seringkali membuat dirinya tidak bisa melihat Tuhan itu yang sesungguhnya, melihat Yesus yang lebih dalam. Karena apa? Yang dominan itu pandangan logika manusianya, mata logika manusianya. Selama orang melihat Yesus, melihat Bapak Yahweh dari logika manusianya, sampai saat itu juga orang tidak akan pernah mampu mengerti kedalaman Bapak Yahweh dan Yesus. Padahal sekarang saudara, kalau kita perhatikan, banyak sekali rahasia-rahasia yang disingkapkan Bapak Yahweh kepada kita. Lah ini karena apa? Karena kita mau menanggalkan logik atau logika kita. Terus kita pakai apa? Hikmat dan penyerahan total sama Bapak Yahweh. Kita minta pikiran kita dikuasai Bapak Yahweh. Bukan akal budi manusia kita yang menguasai, memegang kendali pikiran kita. Kalau akal budi kita yang pegang kendali pikiran kita, sampai kapanpun saudara tidak akan ngerti Bapak Yahweh dan Tuhan Yesus yang begitu sangat dalam pribadinya. Jadi saya jawab tidak. Ketika Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah jalan ke surga, Yesus itu tidak sedang menghujat Elohim, tidak sedang menghujat Bapak Yahweh. Karena apa? Karena kalau memang Yesus menghujat Bapak Yahweh, seharusnya sama seperti Lucifer, Yesus juga akan menerima penghukuman dari Bapak Yahweh. Karena ketika Lucifer menghujat Bapak Yahweh, dia langsung diapain ini? Langsung dihukum. Gitu loh. Maka saya katakan, Yesus ketika mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, atau akulah jalan ke surga, Yesus itu tidak sedang menghujat Bapak Yahweh. Karena kalau memang Yesus itu menghujat Bapak Yahweh, seharusnya ketika Yesus menghujat, Yesus akan langsung diapain? Dihukum sama Bapak Yahweh. Karena apa? Karena dulu Lucifer ketika menghujat, mau menyamai Bapak Yahweh, dia langsung dihukum. Coba kita baca dulu ayat-ayatnya. Kita buka bersama-sama di dalam kitab Yohanan 10 ayat 31 sampai 33. Di situ dikatakan, kemudian orang-orang Yahudi mengambil batu lagi agar dapat merajam dia. Yesus menjawab kepada mereka, aku telah menunjukkan kepadamu banyak perbuatan yang baik dari Bapakku. Karena perbuatan manakah dari antaranya maka kamu akan merajam aku? Orang-orang Yahudi itu menjawab kepadanya dengan berkata, kami merajam engkau bukan sehubungan dengan suatu perbuatan yang baik. Perhatikan ini. Melainkan sehubungan dengan apa itu?
penghujatan, dan karena engkau yang adalah seorang manusia menjadikan dirimu sebagai Elohim. Padahal saudara, orang-orang Yahudi, kalau kita renungkan ya, orang-orang Yahudi itu orang-orang yang di tangannya itu selalu kandil apa? Torah. Di tangannya itu selalu melekat Torah. Tidak seperti kita. Nek kita setiap hari sing kandil lah handphone. Kalau mereka yang lekat kandil di tangan mereka apa? Torah. Bahkan ketika mereka sedang perang pun mereka juga membawa Torah. Beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada seorang tentara IDF, tentara Israel, yang ketika perang dia membawa satu kitab Tehillim yang cukup tebal. Saudara tahu, ketika tentara itu ketembak, rupanya pelurunya tidak menembus sampai ke tubuhnya karena pelurunya itu kena di kitab suci yang dia bawa. Nah, dari sini kita tahu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu orang yang sangat dekat dan lekat dengan Torah. Torah itu tidak pernah keluar lepas dari tangannya, itu tidak pernah. Tetapi saudara bisa melihat di ayat 33 di kalimat yang terakhir, engkau yang adalah seorang manusia menjadikan dirimu sebagai apa itu? Elohim. Perhatikan kata engkau yang adalah seorang manusia. Menyebut kata seorang manusia saja itu sebetulnya kalau diucapkan sama orang-orang Yahudi yang pegang Torah itu sudah kesalahan fatal. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan dari kitab Beresit, kitab Tehillim, lalu kitab Yesaya, di situ ada nubuatan tentang Yesua. Cuman memang Yesaya 53 kalau tidak salah, itu ditolak, tidak boleh dibaca di dalam sinagog. Karena Yesaya 53 itu jelas menubuatkan tentang Yesua, tetapi kitab itu tidak boleh dibaca di sinagog. Kalau tidak salah Yesaya 53, koreksi saya kalau saya salah ya. Itu tidak boleh. Nah, kenapa mereka sampai menganggap dengan mengatakan Yesua itu seorang manusia yang saya sebut, mengatakan seorang manusia saja itu sudah salah kaprah. Mereka masih menganggap Yesua itu manusia, padahal Yesua itu yang setiap hari ketemu dengan orang-orang Yahudi yang ada di situ. Harusnya mereka ngerti bahwa Yesua itu bukan manusia, tetapi Yesua itu hanya mengambil rupa seorang manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di kitab yang pertama ini kita bisa melihat. Sekarang kita lanjut ke Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14, di situ dikatakan, betapa engkau telah jatuh dari sorga, hai Hillel ben Syahar, engkau telah dihempaskan ke bumi, hai yang melemahkan bangsa-bangsa, sebab engkau telah berkata dalam jantungmu. Saya cek di situ kata dalam bahasa Ibraninya levavka, jadi jantungmu saudara. Aku akan naik ke langit, aku akan mendirikan tahtaku di atas bintang-bintang Elohim, dan aku akan duduk di bukit pertemuan di sebelah utara. Perhatikan ayat 14, aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan, aku akan menyamai yang maha tinggi. Kalau saudara perhatikan di ayat 13, di situ dikatakan sebab engkau telah berkata dalam jantungmu. Bahasa Ibrania ditulis dengan kata levavka. Kata levavka itu artinya jantungmu. Kenapa ini lebih tepat diterjemahkan jantungmu? Karena ternyata keinginan dari Lucifer itu sudah menjadi kehendak. Dia berkehendak apa? Dia menghendaki akan naik melebihi ketinggian awan-awan dan akan menyamai yang maha tinggi. Maka ketika itu sudah menjadi satu kehendak di jantungnya si Lucifer,
Bapak Yahweh mendeteksi itu dan Bapak Yahweh tahu, seketika itu juga Lucifer itu dicampakkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau memang Yesua itu menghujat, Yesua pasti akan menerima perlakuan yang sama, yaitu penghukuman dari Bapaknya, sama seperti penghukuman yang diterima oleh Lucifer kalau memang Yesua menghujat. Tetapi kitab suci tidak pernah mencatat satu ayat pun Yesua dihukum Bapak Yahweh seperti Lucifer. Yesua tidak pernah berurusan dengan murka Bapak Yahweh. Karena ketika Yesua mengatakan dirinya jalan ke sorga, ya memang melalui dia jalannya ke sorga itu, gitu loh. Jadi ketika Yesus mengatakan diriku, aku itu jalan ke sorga, itu ya memang melalui dialah jalannya ke sorga. Jadi bukan menghujat Bapak Yahweh. Jadi anggapan menghujat Yahweh, anggapan Yesus menghujat Yahweh, itu anggapan yang salah dan tidak terbukti. Ini yang pertama, saudara. Kita akan menguji yang pertama seperti ini. Betulkah Yesua itu menghujat Bapak Yahweh? Dan sekarang setelah kita menguji, kita tahu bahwa Yesua tidak pernah menghujat Bapak Yahweh. Sekarang yang kedua, saya akan mengajak saudara untuk menguji. Nah, kali ini bukan yang kita uji, bukan ucapan atau statementnya orang di luaran sana yang menyaksikan Yesua itu jalan ke sorga, bukan. Tetapi yang akan kita uji adalah statementnya Yesua sendiri yang mengatakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan ke sorga. Ketika Yesua mengatakan ini, itulah yang akan kita uji bersama-sama. Tetapi sekali lagi, kalau kita menguji, ini bukan berarti kita sedang bersikap seperti setan yang menguji atau mencobai Yesua. Karena kita menguji supaya iman kita itu dibangun di atas dasar iman yang benar, dasar yang kuat dan kokoh. Jangan di atas dasar apa tadi? Katanya. Kalau di atas dasar katanya sudah tidak usah ikut orang percaya, tidak usah jadi orang percaya Bapak Yahweh, saudara ya. Nah, sekarang yang kedua, saya akan mengajak saudara untuk menguji betulkah Yesua itu jalan dan kebenaran dan hidup. Dan betulkah hanya melalui Yesua orang itu bisa sampai ke sorga? Tetapi cara kita menguji, kita akan menguji melalui huruf-huruf Ibrani yang menyusun kata jalan, kebenaran, dan hidup dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Ini cara kita menguji yang paling akurat, saudara-saudara sekalian. Karena ingat, setiap kata-kata yang diucapkan Bapak Yahweh maupun Yesua yang dikatakan dalam bahasa Aram dan bahasa Ibrani, kata-kata itu ada pesan penting di dalamnya yang sangat dalam, yang ketika dilihat dari bahasa di luar dua bahasa ini, di luar bahasa Ibrani dan Aram, maka tidak akan pernah bisa ketahuan rahasia apa dan pesan dalam apa yang tersembunyi di baliknya. Maka cara kita menguji ucapan Yesua ini, kita akan menguji melalui huruf-huruf Ibrani yang menyusun kata jalan, kebenaran, dan hidup, tapi dalam bahasa Ibraninya. Benarkah Yesua jalan dan kebenaran dan hidup? Kata jalan dan kebenaran dan hidup dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata haderek, wahaemet, wahahayim. Hurufnya seperti ini: haderek, haemet, hahayim. Kata jalan dan kebenaran dan hidup dalam bahasa Ibraninya ditulis dengan kata haderek, wahaemet, wahahayim. Saudara perhatikan ini baik-baik. Kata jalan atau derek disusun dari 3 huruf Ibrani, yaitu huruf dalet, res, dan kaf akhir. Huruf dalet memiliki arti door dan entrance. Door dan entrance ini kalau digabung maka artinya akan membentuk satu arti, yaitu pintu masuk.
Sedangkan huruf res di dalam kata derek ini memiliki arti first, dan res itu juga memiliki arti beginning, yang artinya first itu pertama, beginning itu permulaan. Nah, pertama dan permulaan ini sedang berbicara tentang satu-satunya. Karena segala sesuatu yang disebut satu-satunya, dia pasti menjadi yang pertama dan permulaannya. Dan huruf kaf atau kaf akhir memiliki arti allow atau memungkinkan. Jadi derek artinya adalah satu-satunya pintu masuk yang paling memungkinkan. Ini arti kata derek, saudara. Artinya adalah satu-satunya pintu masuk yang paling memungkinkan. Jadi kalau Yesus mengatakan dirinya adalah jalan atau derek untuk bisa sampai kepada Bapaknya di sorga atau jalan ke sorga, itu benar. Karena apa? Yesus apanya ini? Yesus pintu masuknya, gitu loh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di pengujian yang pertama ini tidak usah sampai 3 huruf, tapi sampai di 1 huruf yang pertama, di arti huruf yang pertama, ini sudah menunjukkan dan membuktikan ketika Yesus mengatakan aku itu jalan ke sorga, itu benar. Karena apa? Di arti huruf dalet saja, dalet itu punya arti pintu masuk. Ini artinya Yesus itu pintu masuknya. Jadi di pengujian yang pertama ini kita sudah membuktikan bahwa ketika Yesus mengatakan dirinya jalan ke surga, itu valid dan itu benar. Karena melalui arti-arti huruf Ibrani ini, kita tahu Yesus itu ternyata pintu masuknya ke surga. Nah, kalau dengan pintu masuknya orang tidak mau terima, kira-kira bisa masuk surga enggak, saudara? Enggak bisa. Lah mau lewat mana? Nggak bisa. Kita kalau mau masuk kemanapun pasti lewat apa? Lewat pintu. Hanya maling atau pencuri saja yang lewatnya mana? Jendela atau lompat pagar. Lompat pagar, pintu pagar itu juga gambaran melompati Yesus. Bisa ndak kira-kira? Ya ndak bisa. Kita ndak akan diterima, gitu loh. Jadi kalau orang dengan pintu masuknya sendiri tidak mau menerima, ya tidak akan bisa selamat. Karena kita kalau mau masuk kemanapun pasti akan lewat pintu. Lah kalau sama pintunya sendiri tidak mau menerima, bagaimana bisa masuk ke Syamayim atau masuk ke surga? Ya tidak akan pernah bisa. Ini yang pertama. Bukti yang pertama. Melalui kata derek, ketika Yesus mengatakan akulah jalan, ternyata betul-betul valid dan terbukti dia memang jalan ke surga. Kemudian yang kedua, kita akan menguji lagi, betulkah Yesus itu kebenaran? Kebenaran Yesus juga dibuktikan melalui kata emet yang disusun dengan 3 huruf Ibrani. Emet artinya adalah benar atau kebenaran. Kalau orang benar, bahasa Ibraninya apa? Sadik. Ya, bedanya itu. Kalau emet ini kebenaran, tapi kalau orang benar apa tadi? Sadik, yang artinya orang benar. Maka kata sedekah atau sedekah itu sebetulnya dari kata sadik, yang artinya orang benar. Sedekah itu apa sih? Charity atau apa? Apa sih nek ngarani charity itu? Amal, ya. Sedekah itu berasal dari kata sadik. Sadik itu artinya orang benar. Nah, ini artinya apa, saudara? Orang dikatakan orang benar kalau dia sudah melakukan sedekah juga. Nah, pertanyaannya ini, kita keluar jalur sedikit ya. Saudara sudah sedekah belum? Saudara sudah melakukan sedekah atau belum kira-kira? Ya, tidak perlu saudara jawab secara langsung, tapi saudara jawab dalam hati saudara masing-masing. Kalau belum, saudara bingung harus bersedekah kemana? Loh Pak, sedekah itu kan konsepnya Islam. Keliru. Sedekah itu konsep kita, saudara-saudara sekalian.
Dan saudara ngerti, di dalam sedekah yang kita lakukan atau sedekah yang kita lakukan, di situ ada satu pesan penting, di mana kalau kita simpulkan pesan pentingnya dengan kita bersedekah, kita itu sedang memberitahu orang cara bersedekah yang benar, yaitu ketika tangan kananmu bersedekah, tangan kirimu jangan sampai tahu. Kalau saudara bingung mau kasih sedekah saudara kemana, kalau saudara yang punya Facebook, saudara bisa lihat itu di kitabisa.com. Di situ banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Dan saya juga menghimbau begini, memang nantinya saudara akan diminta data, nomor telepon yang tidak bisa memang harus diisi, tidak boleh tidak diisi. Tetapi di bawah itu ada satu tombol untuk menyembunyikan nama saudara. Nah, saudara lakukanlah sedekah yang benar. Saudara berkati orang yang membutuhkan itu. Biasanya kalau saya ini ya, saya akan pilih lebih hati saya terpaut ke anak-anak yang sedang sakit. Ya, anak-anak kecil, bayi yang cacat, yang sakit, yang mereka memang butuh dana yang besar untuk operasi. Saya biasanya akan arahkan ke situ. Tapi saudara boleh kemana saja boleh. Yang penting sedekah itu harus saudara lakukan. Nah, nanti di bawah itu ada tombol yang bisa saudara aktifkan untuk menyembunyikan nama saudara. Saudara lakukan itu. Ya, saudara aktifkan tombol sembunyikan nama saudara supaya sedekah kita yang melihat itu cuman siapa? Bapak Yahweh saja. Maka dari ketersembunyiannya, Bapak Yahweh lah yang akan membalas saudara. Jangan setelah sedekah pasang status ya, habis sedekah nih. Tidak perlu saudara-saudara sekalian ya. Karena saudara sudah mendapatkan upahnya saat itu juga. Dipuji sama orang. Wah, hebat ya sedekahnya orang itu. Tidak perlu kita seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran Yesua juga dibuktikan melalui kata emet yang disusun dengan 3 huruf Ibrani, yaitu huruf Alef, huruf Mem, dan huruf Tau. Di mana huruf Alef memiliki arti Elohim atau Tuhan. Alef itu juga punya arti beginning atau permulaan. Lalu huruf Mem memiliki arti Mayim yang artinya water atau air. Mem itu juga punya arti blood yang artinya darah, dan darah di sini adalah simbol dari kehidupan. Dan huruf Tau yang menyusun kata emet ini memiliki arti sign atau tanda. Tau juga punya arti tamim yang artinya sempurna. Jadi emet atau kebenaran artinya tanda kebenaran memang ada di dalam Yesua, karena sejak permulaan dia atau Yesua adalah Elohim sendiri. Dia juga sang mayem hayem atau air kehidupan yang tamim, yang menyempurnakan. Nah, letak kebenarannya di mana? Perhatikan ini. Kalau Yesua itu dikatakan air kehidupan yang menyempurnakan, sesuatu yang sempurna, itu artinya ada salahnya atau tidak ini? Tidak ada salahnya. Dan sempurna yang artinya tidak ada salahnya, itu punya alias apa ini? Benar. Jadi ketika Yesus mengatakan akulah jalan, itu terbukti. Dan ketika dia mengatakan akulah emet, kebenaran juga valid, juga terbukti. Jadi ketika Yesus itu mengatakan selain aku itu jalan, aku itu juga kebenaran, itu memang benar adanya saudara. Melalui 3 huruf Ibrani yang menyusun kata emet ini, kita membuktikan bahwa Yesua itu juga kebenaran. Kemudian yang ketiga, betulkah setelah jalan kebenaran terus apa? Hidup. Pertanyaannya, betul tidak sih Yesua atau di dalam Yesua itu betul-betul ada hidup atau kehidupan? Fakta bahwa di dalam Yesua ada kehidupan juga benar. Fakta ini
terkandung di dalam kata hayim atau kehidupan. Ketika kata hayim diambil dua huruf pertamanya saja, yaitu huruf het dan huruf yod. Ini ya, het dan yod. Cuma diambil dua huruf ini dibaca hai, yang artinya adalah hidup. Het dan yod jadi ini ketika dibaca het dan yod ini dibaca apa ini? Hai, artinya apa? Hidup. Dan arti dari 4 huruf Ibraninya ini, het, yod, mem, itu juga menyimpan arti kehidupan. Jadi katakanlah kita tidak perlu melihat keempat huruf Ibrani yang ada di depan ini. Kita cuma ambil 2 huruf ini sebetulnya sudah cukup. Karena ketika 2 huruf ini, het dan yod ini diambil jadi seperti ini, hai, itu artinya hidup. Maka banyak orang mesianik yang pakai liontin 2 huruf ini, saudara. Ya, saudara, kalau mau beli liontin, belilah liontin yang seperti ini. Artinya saudara itu sedang gandul kayak apa? Kehidupan. Ya, jangan liontin salib, lah gandul kutuk, lah kutuk digondal gandul kayak kok percaya. Loh, ini salib saya dari emas berlian loh, Pak. Ya toh. Mau emas berlian sekalipun, itu orangnya sedang gandul ke apa jenenge? Gandul ke kutuk, ngerti ndak? Sesuai Galatia 3 ayat 13, salib itu simbol kutuk. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara pakai apa namanya? Liontin, belilah liontin yang seperti ini, ya, yang tulisannya huruf het dan yod, lalu saudara gondal gandulkan. Wah, itu bagus. Artinya saudara sedang membawa apa? Kehidupan di dalam atau di leher saudara. Jangan bawa salib, ya toh. Sudah salib itu salah dipamer-pamer. Itu sama saja pamer kutuk itu. Jadi fakta bahwa di dalam Yesus ada kehidupan itu juga benar. Fakta ini terkandung di dalam kata hayim. Ketika hayim itu hurufnya het, yod, mem, diambil 2 huruf saja. Yang pertama ini, 2 huruf pertama ini sudah artinya sudah hidup. Dan ditambah lagi keempat huruf Ibraninya ini, het, yod, mem, itu juga menyimpan arti kehidupan. Hai itu artinya juga hidup, hayim artinya juga kehidupan. Nah, kita coba lihat. Sekarang kalau kita sudah ngerti het dan yodnya itu artinya hidup, kita lihat yang 4 huruf Ibrani ini. Benar enggak keempat huruf Ibraninya ini juga menyimpan arti kehidupan? Kita lihat huruf pertama. Huruf het di dalam kata hayim memiliki arti new creation atau ciptaan baru. Dan perlu saudara ketahui, semua ciptaannya Bapak Yahweh itu pasti ada roh kehidupan di dalamnya, alias hidup. Semua ciptaannya Bapak Yahweh tanpa terkecuali itu ada kehidupan di dalamnya. Kalau saya katakan ada kehidupan di dalamnya, berarti semua ciptaan itu apa itu? Hidup. Nah, mungkin sampai di sini ada di antara kita yang bertanya begini, Pak, masa semua ciptaan Bapak Yahweh itu hidup? Masa semuanya hidup? Saya jawab, semua hidup. Jangankan ciptaan Bapak Yahweh yang seperti kita manusia ini, batu saja itu hidup loh saudara. Ya, sebuah penyelidikan itu memberitahu bahwa setiap tahunnya batu itu tumbuh kurang lebih 1 mm setiap tahunnya. Nah, kalau batu itu tumbuh 1 mm setiap tahunnya, berarti batu itu sajanya hidup atau tidak? Hidup, saudara-saudara sekalian. Jadi apapun ciptaan Bapak Yahweh itu ada kehidupan di dalamnya, saudara-saudara sekalian ya. Terus ini huruf het, yang ternyata het itu memiliki arti new creation atau ciptaan baru. Dan semua ciptaan Bapak Yahweh itu pasti ada kehidupan di dalamnya. Setelah huruf het, kita akan melihat huruf apa ini? Huruf yod. Huruf yod di dalam kata hayim memiliki arti spirit atau ruah atau roh, yang berbicara tentang ruah hayim atau roh
kehidupan. Berarti ada ndak unsur kehidupannya di sini? Ada. Di dalam kata hayim sendiri, di dalam huruf yodnya ternyata menyimpan makna kehidupan. Lalu huruf yang terakhir apa ini? Mem. Dan huruf mem di dalam kata hayim memiliki arti mayim yang artinya water atau air. Dan mem itu juga punya arti blood yang artinya darah. Darah di sini jelas simbol kehidupan. Karena di dalam darah itulah terletak kehidupan. Maka kenapa kita itu tidak boleh makan darah? Yang pertama, di dalam darah itu akan ada kehidupannya makhluk tersebut. Nah, kalau kehidupan makhluk itu tidak baik, lantas kita makan, maka sesuatu yang tidak baik dari makhluk itu akan apa? Transfer masuk ke dalam diri kita yang memakannya. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh makan darah? Ada yang tahu enggak kira-kira? Kenapa? Ayo coba. Kita ngomong-ngomong saudara, kita santai. Masih nanti jam 3 masih lama. Kenapa? Kita tidak boleh makan darah karena apa? Darah itu tempatnya penyakit. Buktinya apa? Orang kalau sakit dicek, diambil apanya? Diambil darahnya. Berarti darah itu juga tempat apa? Penyakit. Lah kalau kita makan darah berarti sama-sama makan apa? Makan penyakit. Itulah kenapa kita tidak boleh makan darah. Di samping darah itu simbol, bahkan tidak hanya simbol tetapi di dalam darah itu juga ada kehidupan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mayim atau air dan kehidupan dari darah disatukan, yang saudara lihat di depan itu ya, huruf mem di dalam kata hayim memiliki arti mayim yang artinya air, dan di situ mem juga punya arti darah. Nah, kalau air dan kehidupan dari darah disatukan, maka kira-kira akan menjadi kata apa itu? Air kehidupan. Ya, ini kalau saudara perhatikan, mem itu kan punya arti air dan juga punya arti apa? Darah yang adalah simbol kehidupan. Nah, ini kalau disatukan, digabung, air dan kehidupan jadi apa? Air kehidupan, saudara-saudara sekalian. Jadi ketika Yesus mengatakan akulah kehidupan, itu juga benar dan itu valid, terbukti. Cuman sekali lagi saudara, kita tidak akan pernah bisa menemukan bukti-bukti ini kalau kita tidak melihat dari perspektif Ibrani. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita sudah bersama-sama menguji dan membuktikan bahwa Yesua memang betul-betul jalan dan kebenaran dan hidup. Yesua itu memang betul-betul jalan ke sorga. Kitab suci memberitahu kepada kita bahwa ketika Yesua ada di dunia ini, Yesua itu mengalami 3 fase kehidupan. Yang pertama, Yesua lahir. Yang kedua, Yesua mati. Dan yang ketiga, Yesua bangkit. Cuman pertanyaannya begini saudara, setelah Yesua bangkit, lantas Yesua ngapain lagi? Atau setelah bangkit apa lagi? Apakah sudah selesai begitu saja? Ya, kalau kita perhatikan di dalam kitab suci, yang sebetulnya ayat ini juga, ayat yang mirip ini juga ada di dalam kitabnya orang seberang, orang dari iman seberang. Maka saya sebut ketika mereka mengatakan bahwa Yesua itu sebetulnya tidak mati di kayu salib, tetapi Tuhan mereka mengangkat mereka, yang tujuannya untuk mendakwa imannya orang Kristen atau orang yang percaya Yesua. Sebetulnya di situ ada yang mereka lupakan, karena di dalam surat Maryam di situ ada dikatakan bahwa Yesua yang mereka anggap sebagai Isa itu mengalami 3 fase dalam kehidupannya: kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Jadi mereka maksudnya mau menyerang iman kita, cuman mereka lupa di kitab mereka sendiri ada ayat yang menyatakan itu.
Mereka mau menyanggah yang mati itu bukan Yesua. Jadi kematian Yesua itu berusaha dikaburkan. Jangan sampai Yesua itu ketahuan mati. Karena apa? Setelah mati ada fase selanjutnya apa? Bangkit dari kematian. Nah, mati dan bangkit ini yang membahayakan. Orang-orang bisa percaya kepada Yesua. Karena tidak ada nabi di dunia ini yang ketika mati dia bangkit dari kematiannya. Hanya Yesua yang ketika mati dia bangkit dari kematiannya. Maka kematian Yesua itu berusaha disembunyikan, berusaha dikubur dengan berbagai cara. Satu di antara yang dikatakan yang mati itu sebetulnya Yesua, bukan Yesua, tetapi orang yang diserupakan dengan Yesua. Yang disalib dan mati itu bukan Yesua, tapi cuman orang yang diserupakan dengan Yesua. Nah, kalau kita tidak ngerti maksudnya, saudara, kita hanya bisa, iya ya, tidak mungkin lah Tuhan kok mati. Kita akan ikut-ikutan berpikir seperti itu, seperti mereka. Tapi kita mesti ngerti, mereka bikin statement seperti ini. Karena apa? Mereka tidak mau karya kematian Yesua untuk menebus jiwa manusia, lalu kebangkitannya itu diketahui. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam kitab suci itu memberitahu kepada kita bahwa fase kehidupan Yesua ketika ada di dunia ini itu ada 3 fase, yaitu lahir, mati, dan bangkit. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah Yesua bangkit apa lagi? Apakah sudah selesai begitu saja? Belum. Setelah bangkit, Yesua harus kembali kepada Bapanya. Ya, saudara mungkin bertanya, katanya 3. Kalau 3 kan sudah komplit. Lahir, mati, dan bangkit. Cuman setelah bangkit, tidak selesai begitu saja. Karena Yesus harus kembali ke siapa? Ke Bapanya. Dan di dalam kitab Yohanan 14 kita diberitahu bahwa kembalinya Yesua kepada Bapaknya Yahweh itu dengan satu tujuan apa? Yesua mau menyiapkan satu tempat untuk saudara dan saya di rumah Bapak Yahweh. Amin. Itu tujuannya. Jadi setelah 3 fase ini dijalani oleh Yesua, masih ada satu fase lagi. Dia harus kembali kepada Bapak Yahweh yang tujuannya untuk apa? Mempersiapkan tempat bagi kita di rumah Bapanya. Nah, kenapa pertanyaannya? Yesua itu mesti kembali kepada Bapak Yahweh untuk mempersiapkan tempat bagi kita di rumah Bapaknya Yahweh. Itu untuk apa sih, saudara? Tujuannya supaya suatu hari kelak, ketika Yesua datang lagi menjemput kita, kita bisa tetap bersama-sama dengan Yesua masuk dalam fase kehidupan kita selanjutnya, yaitu Hayim Lanetzah, atau apa ini? Hidup kekal bersama Yesua di mana? Di rumahnya Bapak Yahweh. Amin. Jadi inilah 3 fase kehidupan Yesua itu digenapi satu persatu. Dia lahir, dia mati, dan dia bangkit dari kematiannya. Setelah dia bangkit dari kematiannya, dia kembali kepada Bapa yang ada di sorga. Untuk apa? Mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya di rumahnya siapa? Rumahnya Bapak Yahweh. Supaya apa? Supaya nanti ketika Yesua datang lagi menjemput kita, Yesua sudah punya tempat untuk kita masuk dalam Hayim Lanetzah, atau hidup kekal bersama Yesua di rumah Bapak Yahweh. Jadi terbukti sudah, saudara, Yesua itu memang jalan dan kebenaran dan hidup. Yesua itu memang sirotol mustaqim. Yesua itu memang jalan ke sorga. Saudara tidak percaya Yesua, saudara tidak akan selamat. Tetapi saudara percaya Yesua, saudara pasti selamat.
Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Kita tunduk di dalam doa. Kita mengucap syukur untuk firman pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenungkan bersama kebenaran yang mendalam ini. Yeshua HaMashiach melalui pengorbanannya di kayu salib telah membuka satu-satunya jalan bagi kita menuju keselamatan dan kehidupan kekal. Kata-kata terakhirnya sudah selesai, mengingatkan kita bahwa tidak ada yang perlu ditambahkan. Segala sesuatu telah sempurna dan jalan menuju kepada Bapa kini terbuka lebar melalui Dia, Yeshua HaMashiach. Saat kita terus menjalani hidup kita di dunia ini, marilah kita selalu ingat bahwa hanya melalui Yeshua HaMashiach kita bisa berdamai dengan Bapa di Samayim, Bapa Yahweh Elohim. Tidak ada perbuatan manusia atau jalan lain yang bisa menggantikan karya agungnya. Dialah pintu, dialah jalan, dan dialah satu-satunya pengharapan kita untuk hidup yang kekal, Yeshua HaMashiach. Jika video ini menguatkan iman Anda, jangan ragu untuk berbagi dengan orang lain agar mereka juga diberkati oleh kebenaran ini. Tekan tombol like, share, dan subscribe agar kita dapat terus bersama-sama memperdalam kebenaran firman Elohim. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembahasan firman selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bapa Yahweh, di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, kiranya damai sejahtera dan kasih Yeshua selalu menyertai Anda dan keluarga. Shalom, di dalam nama Yeshua HaMashiach, memberkati kita semua.